Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pengembangan bahan ajar. Sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian bahan ajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bahan ajar berdasarkan bentuknya. Menurut Mulyasa pada tahun 2006, bahan ajar atau media pembelajaran dibedakan menjadi yang pertama, bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak ini dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Menurut Bandono pada tahun 2009, penyusunan bahan ajar cetak ini harus memperhatikan beberapa hal agar dalam penyampaian proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, kita harus memperhatikan susunan tampilannya. Yang kedua, penggunaan bahasa yang mudah. Yang ketiga, menguji pemahaman. Yang keempat, stimulan. Yang kelima, kemudahan dibaca. Dan yang keenam adalah materi instruksional. Banyak sekali bahan ajar berbentuk cetak yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu buku teks. Yang kedua, modul, lembar kegiatan siswa, brosur, dan foto ataupun gambar. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio. Bahan ajar audio ini merupakan bahan ajar non-cetak yang mengandung suatu sistem yang menggunakan audio atau suara secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didik. Contoh dari bahan ajar dengar atau audio ini adalah kaset, radio, sound recorder, dan handphone. Yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengar atau audiovisual. Bahan ajar ini adalah bahan ajar yang mengkombinasikan dua materi yaitu visual dan audio yang ditujukan untuk merangsang indera pendengaran dan penglihatan peserta didik. Contoh dari bahan ajar pandang dengar atau audiovisual adalah film dan video. Yang keempat adalah bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif ini adalah bahan ajar yang mengkombinasikan beberapa media pembelajaran, baik berupa audio, video, teks, ataupun grafik. Bahan ajar ini bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Bahan ajar interaktif memungkinkan terjadinya hubungan antara dua arah bahan ajar dan penggunanya, sehingga peserta didik akan terdorong untuk lebih aktif lagi. Bahan ajar interaktif ini dapat kita temukan dalam bentuk CD interaktif, yang dalam proses pembuatan dan penggunaannya tidak dapat terlepas dari perangkat komputer. Maka dari itu, bahan ajar interaktif juga termasuk bahan ajar berbasis komputer. Selanjutnya yaitu bahan ajar menurut cara kerjanya. Nah, menurut cara kerjanya, bahan ajar itu dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Maksudnya, bahan ajar ini tidak diproyeksikan, yaitu tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya, sehingga peserta didik bisa langsung mempergunakan, membaca, melihat, dan mengamati bahan ajar tersebut. Contohnya yaitu foto, diagram, model, dan perangkat lainnya. Yang kedua yaitu bahan ajar yang diproyeksikan. Maksudnya, bahan ajar yang memerlukan proyektor dalam penyampaian bahan ajar terhadap peserta didik. Contohnya yaitu slide, film, dan proyeksi komputer.
Yang ketiga yaitu bahan ajar audio. Bahan ajar audio ini adalah bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekaman. Untuk mempergunakannya, kita mesti mempergunakan alat pemain atau player media rekaman tersebut seperti CD player, VCD player, atau multimedia player. Contohnya yaitu kaset, CD, flash disk, dan lain-lain. Yang keempat yaitu bahan ajar video. Bahan ajar video ini yaitu bahan ajar yang memerlukan alat komputer atau alat pemutar yang biasanya berbentuk video tape player, VCD player, dan sebagainya. Karena bahan ajar ini hampir mirip dengan bahan ajar audio, maka bahan ajar ini juga memerlukan media rekaman. Hanya saja bahan ajar ini dilengkapi dengan gambar. Jadi, dalam tampilan dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara secara bersamaan. Contohnya yaitu video atau film. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu bahan ajar media komputer. Bahan ajar media komputer ini yaitu jenis bahan ajar non-cetak yang membutuhkan komputer. Contohnya komputer media instruction dan komputer based multimedia atau hypermedia. Selanjutnya yaitu bahan ajar menurut sifatnya. Bahan ajar menurut sifatnya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, bahan ajar yang berbasis cetak. Contohnya tadi buku, pamflet, panduan belajar siswa atau buku kerja siswa, foto, koran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahan ajar yang berbasis teknologi. Contohnya audio, siaran radio, slide, siaran televisi, dan video interaktif. Yang ketiga yaitu bahan ajar yang dipergunakan untuk praktek atau proyek. Contohnya lembar observasi, lembar wawancara, kit sains, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Contohnya telepon, handphone, video konferensi, dan lain sebagainya. Nah, itulah materi tentang jenis-jenis bahan ajar. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang jenis-jenis bahan ajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.